Kompas TV, independen, terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-ghaniyyi 'anil syukri syakirin wal ghaniyyi 'anil hamdil hamidin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadiratnya. Pada pagi hari ini kita dapat melakukan tadzkirah. Kita berharap menjadi inspirasi pagi kita untuk mengawali seluruh aktivitas. Setelah kita menyelesaikan sholat subuh, mengawali aktivitas sampai siang, sore, dan malam hari nanti bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, kaum muslimin dimuliakan oleh Allah. Kehidupan yang berjalan di alam raya ini itu tidak ada yang seragam persis. Kalau kita persempit kepada kehidupan manusia, kehidupan individu manusia juga tidak ada yang persis sama. Tentu karena itu maunya Allah. Yang kedua, bagian dari maunya Allah adalah cara seseorang, cara individu itu menyikapi apa yang Allah karuniakan, yang Allah siapkan di alam raya ini. Terlalu hebat pengantar tak Ustaz? Kira-kira maksudnya begini, kenapa bisa beda-beda tingkat kehidupan seseorang termasuk prestasinya? Yang beda adalah usahanya dia yang beda, keuletan, kesungguhan, dan berbagai macam tabiat di dalamnya. Nah, berkenaan dengan itu, salah satu prinsip yang ingin kita sampaikan dalam hidup ini adalah apa yang disebut dalam agama dengan berharap hanya kepada Allah. Kita menggantungkan harapan kita itu, optimisme kita itu kepada yang benar. Siapa yang benar? Kalau harapan kita, optimisme kita gantungkan kepada yang memang menciptakan kita dan potensi diri kita, maka itu akan memberikan dampak dalam kehidupan ini yang menjadi prinsip seseorang. Nah, menggantungkan harapan atau berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sebuah akhlak yang baik, akhlak yang memang dianjurkan oleh agama. Kalau dalam bahasa agama kita sebut dengan roja, mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seluruh saja hajat hidup kita kepada Allah, jangan kepada diri, atau jangan mengandalkan andai kata di antara kita ada yang hebat. Jangan hanya menggantungkan kepada kehebatan diri kita, kepada kehebatnya keluarga kita, entah karena kaya, entah karena lagi menjabat. Iya, ada pengaruhnya kalau lagi menjabat keluarga kita kepada kita, lalu berharap ke situ. Tapi dalam agama jangka luasnya, jangan menggantungkan harapan kepada selain Allah. Ini akidah. Kenapa kalau kepada selain Allah? Pertama, kita akan banyak kecewa karena pasti ada batasnya. Orang tua saja, orang tua kandung kita saja, kalau seragam cara minta kita kepada orang tua, tidak ada variasinya, capek itu orang tua. Apalagi kepada saudara, apalagi kepada orang lain. Maka yang benar apa? Andalkan, maksimalkan potensi diri dengan mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa sekalian, kenapa demikian? Sebab
Kan Allah tegaskan dalam ayat yang sangat kita faham bahwa tempat menggantungkan harapan itu, tempat menggantungkan cita-cita itu, menggantungkan hajat kita itu hanya Allah As-Samad, yang tempat kita benar menggantungkan cita-cita harapan kita itu, pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kebalikannya biasa kan ini diajarkan agar tidak ada di antara hamba Allah yang cepat putus asa. Sebab orang yang optimis biar hidupnya sudah susah, orang lain sudah selesai urusannya. Kalau kita dulu yang masih mahasiswa, teman saya sudah menyusun, sudah mau selesai, kok saya belum. Jangan pernah putus. Yakin itu bahwa ada potensi yang Allah anugerahkan kepada saya sama dengan teman saya, cuma saya belum maksimalkan. Kepada Allah saya berharap saya akan jalani prosesnya. Kira-kira begitu. Jadi mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita berharap kepada selain Allah, selain kecewanya akan dekat, akan mudah, juga dia salah dalam perspektif akidah, bisa musyrik namanya. Nah, di sini yang menjadi kunci. Kalau kita mengharap kepada selain Allah, kepada manusia, apalagi kalau kepada makhluk lain yang gaib, yang walaupun masih ada selentingan-selentingan kecil, masih kadang-kala ada yang berharap kepada yang begitu-begitu, yang selain Allah, itu kita jauhi. Sebab Allahus Samad, Allah tempat bergantung, yang kalau kita menggantungkan harapan kita kepadanya, ulaika yarjuna, kalau kita masuk kepada golongan orang yang senantiasa optimis mengharapkan pertolongan Allah dalam segala aspek atau hajat hidupnya, problem hidupnya, senantiasa kembalikan kepada Allah, entah cepat, entah sedikit pelan-pelan, atau bahkan lambat, akan ada jalan keluar kalau kita berharap kepada Allah. Ada kadangkala orang tua yang menjadi sangat memberikan pelajaran kepada kita, bahwa dia menyadari pertolongan Allah datang kepada dia, walau sekian tahun cobaan itu berlalu baginya, baru ia rasakan. Dia ingatkan, nah, senantiasa berharap kepada Allah, pertolongan Allah itu datang, boleh cepat, boleh pelan, bahkan boleh agak lambat. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya katakan tadi, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang dalam proses ulaika yarjuna rahmatallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang atau kelompok orang yang yarjuna, mengharapkan rahmat Allah. Orang yang menggantungkan hajat hidupnya kepada rahmat Allah, Allah tegaskan dalam ayat ini. Jangan lupa, inna rahmatallahi, sesungguhnya rahmat Allah itu, pertolongan Allah itu, qaribun, dekat, sangat dekat. Tapi kepada siapa dekat? Maaf pemirsa sekalian, dekatnya pertolongan Allah tidak otomatis, tidak seotomatis nyawa kita, nafas kita keluar masuk, tidak. Tapi inna rahmatallahi, sesungguhnya rahmat Allah itu qaribun minal muhsinin, kepada orang-orang yang berbuat bijak dan senantiasa berbuat yang terbaik. Apa contohnya Ustaz yang terbaik itu? Kalau kata ihsan yang digunakan, jadi baik dalam agama itu ada versi-versi, ada bahasa-bahasa spesifik yang Allah gunakan. Kalau al-khair itu kebaikan yang umum, yang standar. Adil, misalnya kita mendapatkan satu, kita berikan satu, itu adil, itu baik. Tapi kalau ihsan adalah kita hanya bisa berbuat baik, entah respon dari orang itu yang kita minta tolongi sebagai wasilah, sebagai sebagai sarana
kepada orang, kita minta tolong kepada Allah, tapi kita lewat orang, wasilah. Kalau cara kita baik, ada responnya atau tidak, baik kata-katanya atau tidak. Biasanya kan kalau kita ngurus administrasi, ada yang sangat sejuk, ada diawali dengan senyum, ada yang bisa dibantu Pak, ada tong yang kalau kita masuk, apa Pak yang mau diurus? Ada? Nah, kalau ini, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, dekat rahmat Allah itu kepada orang yang berbuat baik. Oleh karenanya, kalau kita mau mengharap rahmat Allah, jangan berharap mimpi ada yang harus dimaksimalkan. Apa itu? Muhsinin, kebaikan dalam diri kita dulu, baik niat kita, benar yakin kepada Allah, maupun cara. Jadi agama Islam itu selalu sama, lil wasaili hukmul maqasid, mengharapkan yang baik harus dengan cara yang baik, tujuan dengan proses harus sama baiknya. Kekeliruan banyak kita, termasuk kita yang kaum muslimin, adalah memimpikan kebaikan, tapi proses yang kita lalui belum baik. Muhsinin itu. Nah, berkaitan dengan itu pemirsa sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biasa dalam hidup kita merasa sudah berdoa kepada Allah, sudah melakukan yang kita sependek pengetahuan kita, sudah berharap hanya kepada Allah, minta tolongnya hanya kepada Allah. Oh, ini kok tidak langsung dekat dengan saya, tidak langsung ada, saya minta tolong deh kepada sesama saya, boleh enggak? Boleh. Tapi minta tolongnya apa? Dia adalah wasilah. Jangan menjadi sosok yang kedua, jangan menjadi zat yang kedua. Allah tetap, misalnya pengobatan, dokter boleh hebat, kita akui kehebatannya, profesionalismenya, insya Allah dengan proses yang ilmiah itu kita sembuh, diobati. Tapi hati kita senantiasa bahwa kepintaran dokter, kepintaran tabib, kepintaran manusia dalam urusan-urusan lain juga misalnya, kemampuan dia, posisi dia itu wasail, sarana yang Allah pilih di antara hambanya menjadi sarana kita sampai kepadanya. Saya katakan tadi, kalau dia menjadi sosok yang bisa membantu kita mutlak, iya, pertama boleh jadi pas, boleh jadi langsung bisa membantu kita. Kalau kita berharap meyakini hanya Allahus Samad, tetap Allah, yang lain, maka sembuh atau tidaknya kita ada ketenangan hati, ada tawakal. Oh iya, alhamdulillah prosesnya saya sudah jalani. Apa yang kami tahu prosesnya, entah tadi contohnya kita mau berobat, baik medis maupun alternatif yang lain, misalnya ruqyah, saya sudah jalan dengan baik ini ya Allah. Tapi Allah, saya tunggu rahmatnya lewat jalan orang. Kalau prinsip kita begini, benar. Tapi kalau menjadikannya sebagai sosok yang menjadi juga sangat menentukan, menjadi istilah apa ya, kalau saya maksudkan sebagai individu yang sangat menentukan, ada salah pasang akidah kita, harapan kita yang bisa mengakibatkan tidak hanya kecewa, tapi juga stres. Kenapa diangkat begitu-begitu Ustaz? Karena fenomena ini ada. Belum baik prosesnya kepada Allah, belum ia lebih memperbaiki dirinya dengan Tuhannya, entah itu ibadah, entah itu akhlak, entah itu zikir-zikirnya, dia tanpa melakukan itu langsung kepada orang, menggantungkan di situ. Kalau sekedar wasail atau wasilah, itu tidak masalah. Memang Allah juga memberikan pelajaran kepada kita, turun rezeki Allah itu, turunnya rahmat Allah itu tidak langsung. Allah selalu memilih di antara makhluknya di dunia, entah manusia, entah makhluk-makhluk lain yang menjadi penyebab kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pengobatan yang kita ambil sampel tadi, itu juga bagian dari cara Allah menyembuhkan kita. Tapi yang menjadi penting adalah ada upaya yang kita maksimalkan dalam diri kita dulu,
yang saya istilahkan tadi sesuai rahmat Allah, sesuai ayat Allah, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, bahwa pertolongan Allah, hajat kita terpenuhi bagi orang-orang yang memaksimalkan dirinya dengan kebaikan. Karena kenapa ini kita angkat? Orang yang berharap kepada sosok selain Allah, lalu belum mengharap full dengan cara-cara yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ia putus asa, itu dilaknat oleh Allah. Jadi putus asa, baru berusaha sedikit, stres, baru sedikit mengupayakan, sudah berhenti, tidak memantong saya, hanya memang orang lain saja itu yang Allah kasih, saya tidak. Apalagi kalau ditambah dengan kata-kata Allah tidak adil, ini yang berbahaya. Allah tegaskan, la taqnatu min rahmatillah. Kita lanjutkan setelah jeda berikut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jadikan tazkirah ini berharap hanya kepada Allah, agar memang demikian adanya, sehingga optimisme kita itu tidak pendek, tidak terlalu pragmatis. Begitu tidak jadi hari ini seperti harapan kita, langsung kecewa. Biasakan orang begini, mau naik pangkat, kapan dia urus berkasnya? Pada saat tinggal deadline 1 minggu. Padahal yang nama contoh ini, namanya berkas. Bagaimana kalau siap sebelumnya, karena bahannya sudah ada. Begitu kita dapat informasi bahwa ini saatnya mengajukan, contoh ini sudah siap, tidak kerasa kerusuk. Pada saat lewat itu siapa yang salah? Bukan sistem, kesiapan diri yang belum baik. Nah, biasa, sehingga ini kita angkat agar tidak ada di antara hamba Allah yang kena ayat tadi, la taqnatu min rahmatillah. Jangan sampai ada sosok hamba Allah, apalagi kalau orang yang beriman, cepat putus asa. Adakah itu? Banyak. Saya katakan banyak untuk kita optimis dalam hidup. Banyak orang kerjaannya dulu, maaf kalau ini yang kita ambil sampel, kerjaannya dulu bawa kendaraan, melekat dengan usaha hidupnya demi keluarganya dengan cara itu. Begitu kemajuan teknologi, ada Grab, ada Gojek, segala macam, dia susah menyesuaikan diri. Rahmat Allah harus, cara kita mencapai rahmat Allah itu menyentuh kepada Allah dengan proses-proses yang sesuai dengan kemajuan zaman. Banyak ya, saya mendengar, saya tidak bisa lagi cari rezeki, Ustaz. Kenapa? Saya kemampuan saya begini bawa kendaraan, tapi yang begini saya punya. Tanpa mau berubah, bukan begitu. Perbaiki cara komunikasi, belajar, karena itu ada dalam diri kita untuk bisa menyesuaikan dengan konteks zaman. Tapi kalau ada, misalnya saya memang hidup ini kan selalu tidak sesuai dengan impian. Tidak selalu, bahkan lebih banyak yang tidak sesuai dengan impian manusia. Yang impiannya selalu tinggi, kemampuannya, ihsannya masih standar sekali. Nah, kalau begitu gimana jalan keluarnya, Saat? Jangan menjadi kehilangan raja tadi, lalu tawakallah kepada Allah. Syarat raja, syarat tawakal adalah tadi, dimaksimalkan, kalau saya mengistilahkannya potensi usaha kita, senantiasalah dengan segala cara, bahwa alam raya ini disiapkan oleh Allah kepada makhluknya, pasti sesuai dengan kemampuan masing-masing makhluk Allah. Oleh karenanya, saya akan cari, lalu kalau yang sudah terlanjur banyak gagalnya, banyak tidak sesuai dengan harapan, jangan, saya mau katakan jangan, bukan karena memaksa, tapi bahasa yang mesti optimis bagi, jangan ada terbesit atau terbetik dalam diri kita, Allah adil betul enggak ya? Jangan. Allah sungguh-sungguh adil,
Allah akan memberikan jalan kalau kita caranya yang baik. Itulah sebabnya dalam hidup ini jangan pernah mau baik sendiri. Apa maksudnya Ustaz? Kalau baik sendiri itu klaim, itu rasa kita saja. Tapi kalau mau baik, minta pandangan kepada saudara, minta masukan kepada sekeliling kita, itu cara yang baik. Sebab boleh jadi kalau klaim diri saja sudah berusaha sudah bekerja sudah pernah berdoa kepada Allah, jangan-jangan semua ini belum pas sesuai proses. Kalau kita tanyakan cara berdoa, cara berusaha, cara mencari ilmu agar bisa mendapatkan rahmat Allah, itu kita sudah maksimalkan dan banyak masukan, lalu tawakal kepada Allah. Saya sentil tadi di awal, kadangkala ada orang tua yang memesankan secara ketat kepada anaknya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Saya berusaha dulu untuk sukses di usia muda, tapi kapan saya dapat? Ternyata bukan saya yang sukses, tapi salah satu anak saya. Contoh itu, salah satu di antara anaknya seperti yang diimpikan oleh bapaknya, bukan dianya yang mencapai itu. Padahal yang ia doakan, yang ia hajatkan, yang ia usahakan dulu dirinya pada saat ia muda. Tapi ternyata kesuksesan atau rahmat Allah itu ada pada keturunannya. Apa maksudnya? Kembali kita kepada sekali-kali la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Tapi ingat, Allahus Samad, Allah lah tempat bergantung kita, maka ini yang harus diperbaiki. Jangan pernah berupaya atau paling tidak menggantungkan diri kepada selain Allah, karena kalau itu sampai ada, bisa kena prinsip masuk kepada jebakan musyrik. Yang kedua, kalau kepada selain Allah tidak akan kekal itu rahmat, tidak akan kekal itu pertolongan. Problem itu akan kembali kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bersama sekalian, sebagai kesimpulan kita bahwa dalam hidup ini Allah menguji kita. Kegagalan sedikit, keterbatasan mencapai cita-cita, itu bukan hanya karena demikian adanya, tapi itu adalah dalam pandangan agama meningkatkan derajat keimanan seseorang, karena itu ujian. Dalam surah Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira keimanannya itu sudah benar kalau tidak diuji dengan hal-hal yang baru dalam hidupnya yang datang setiap saat? Tidak berkata saya sholat, saya puasa, ini mestinya Allah juga sudah mensejahterakan hidup saya sesuai impian saya. Boleh begitu, tapi jangan menjadi mematok bahwa Allah kurang adil kepada saya, tidak sama dengan yang lain. Ini ujian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa sekalian, ini menjadi ada sebab Allah lihat, Allah tahu orang yang berkata beriman lalu mengharapkan kelebihan rahmat kepadanya, tapi sesungguhnya dia belum beriman. Allah tahu, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Banyak orang-orang terdahulu mengakunya sudah benar, sudah beriman, sudah beribadah, tapi caranya belum benar. Oleh karenanya Allah uji lagi. Terbatas saudara sekalian, mudah-mudahan hidup kita dengan segala kondisi kita menerima kenyataan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak pasrah, senantiasa memaksimalkan potensi diri, memaksimalkan usaha kita, bahkan kalau perlu kita minta tolong kepada sesama kita dan keluarga kita agar banyak masukan. Jangan anti kritik kalau mau lebih baik dalam hidupnya. Sekian dan demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.